Apa yang kita tanam itu yang kita makan. Siap. Itu yang dengan hasil keringat kita. Keringat kita itu bukan ini ya. Kita aplikasinya, kita bekerja mengeluarkan keringat tetesan keringatnya itu menjadi nutrisi ke tanah yang akan kita makan kembali. Jadi di sini tuh Om Dodi itu, Om Ikan Fauji ini nggak perlu duit ternyata. Di sini udah lengkap semua, dari makannya, dari apa, lauknya sudah ada semua, padi, gabah itu udah tersedia semua, sayur-sayuran pun ada, jadi udah nggak butuh uang. Butuh sih uang, Buat apa tuh? sarana ibadah. Ya, halo teman-teman Cicomania. Setelah kita banyak ngobrol dengan Om Dodi tadi di belakang soal apiari dari hulu ke hilir gitu ya, lengkap gitu, sudah lebih detail. Nah, sekarang ini posisi kita yang tadi saya bilang udah di luar. Nah, di luar ini adalah apiari alam. Jadi apiari yang sesungguhnya Aviari terbuka. bukan tanpa batas, burung-burung bisa keluar masuk sesuka hati. Ya, gitu betul. Jadi Om Dodi ini menyediakan pohon yang begitu banyak dan banyak pohon-pohon yang memang bermanfaat untuk Ya, burung-burung. betul. Jadi, Yang bisa konsumsi kita ya, juga. artinya fakta bahwa ketika kita menanam pohon, burung-burung akan datang. Akan datang. Oke, Ya. kita lanjut lagi sambil Siap. jalan, kita keliling, ngelihat suasana. Vegetasi boleh, vegetasi aviari terbuka. Apiari terbuka apa aja ini Hah. kita bisa jelaskan. Nanti Om Dodi ini, atau biasa saya bilang Om Ikan Fauji. Si Papa Medram, aduh, ini tolong gua obatin. Aduh, ya. Ini kembali lagi ya, seperti ini saya tetap kita tanam pisang, karena pisang ini salah satu bisa yang kita konsumsi, bisa yang burung bisa konsumsi. Jadi makanan di aviari juga sudah tersedia di luar sini. Jadi kita membuat hulunya benar-benar lengkap lah, lengkap. Masuk sumber makanan lah. Ya, sumber makanan. Di sini ada pohon kersen. Nah, ini pohon kersen, ini surat undangan buat para burung-burung. Burung pasti akan Ya, hinggap dan makan. di sini yang selalu hadir tuh sepah raja, kutilang, sama tadi ada cabai-cabean, tik-tik ya, tik-tik. Ada yang gitu ya. Terus ini ada pohon kelapa. Nah, pohon kelapa ini karena ya sebuah falsafah juga kelapa ya. Jadi kelapa ini sebagai detoksin juga untuk badan kita. Dan di sini juga buat makanan tupai. Oke. Saya lepasin tupai ini. Tadi saya juga sempat melihat ada beberapa tupai gitu ya, yang liar di sini. Ya, saya tanam 2. Sepasang. Sepasang. Sekarang mungkin ada 16 ekor mungkin ya. Jadi berhasil berkembang biak di sini dan betah di sini. Iya, karena betul. Sumber makanannya sudah ada. Ya, lengkap. betul. Buat apa kemana-mana lagi? Ya. Tadinya mau dilepas biarkan ya, justru ya ini makanya tadi dibilang Ya. apiari Ya. liar gitu, Ya. apiari terbuka. Nah, dan ketika saya lepas tupai, ini kan tupai ini pada dasarnya dia seekor hama kelapa ya. Nah, jadi hama kelapa, aduh, saya juga khawatir nih kelapa saya akan bolong-bolong. Ternyata pas setelah saya kasih tupai, betul ada yang bolong, tapi kelapanya makin genjah, makin banyak. Oh, jadi saya pikir ketika kita memberi mereka, dia juga tahu bagaimana cara berterima kasih. Mungkin digigit apa urat-uratnya yang bisa buat banyak buahnya. Iya, ini takjub sekali. Makanya, aduh, alam semesta ini hebat sekali kok bahasanya. Atau mungkin tupai itu sudah punya cara sendiri untuk apa ya, menanam gitu, mungkin Mungkin menciptakan makanannya sendiri.
Mungkin dia makan di situ, kotorannya entah bisa merangsang pertumbuhan kelapa atau bagaimana ya. Saya juga kurang ngerti, itu harus dipelajari sama ilmu lanjutan nanti. Tapi yang jelas sejak tadinya misalnya kelapa tidak berbuah, Ya. tupai justru jadi berbuah. Justru berbuah, ini buktinya, ini kelapa ini nggak pernah berbuah. Tapi sekarang sudah mulai ini, Oh iya. sudah mulai berbuah. Banyak bukan? Banyak, padahal ini kelapa tanamnya dari pertama tanam yang ini. Ini baru 6 bulan ini baru mulai genjah. Tadi saya lihat tupainya juga di sekitar situ. Ya, ya. Cepat sekali pertumbuhan tupai. Pertumbuhan tupai cepat sekali. Ini ada pohon durian nih. Nah, ini durian. Ini durian montong. Dan saya nggak pernah pupuk kimia di sini, nggak pernah pakai pestisida kimia. Saya takut apa yang kita makan itu racun semua. Jadi justru saya ngambil sampah dari luar, saya taruh di sini. Nah, ini sampah buah-buahan karena ini bakteri buah juga sangat dinanti oleh cacing-cacing. Ini yang saya masuk ke sini. Nah, fermentasi di sini. Ini kenapa saya pakai tong? Karena kemarin saya masukin kepala sapi di sini. Kepala sapi, ini tulang belulangnya masih ada. Itu mengundang bakteri. Saya Baik atau jadi pohon juga perlu protein yang sebagai asam amino ya. Asam amino. Jadi daging-dagingan, nanti si daging itu dimakan bakteri, mencair. Cairannya kita buka di sini. kerannya ya? Ada kerannya. Ini belum aku ini. Ya selama sampah-sampah ini di dalam tong ini terfermentasi, ini akan mencair. Cairannya kita kocor di area sini sebagai nutrisi dan menjadi unsur hara untuk dinikmati oleh pohon durian. Kemarin duriannya besar-besar. Ini durian montong ini. Bukan musimnya. Ini perkiraan bulan Desember mulai berbunga. Nah, Desember kita lagi. Ya di sini juga ada kopi. Nah, ini Nih. dia kopi yang nanti kita akan nikmati. Ya. Di sini ada kebun khusus gitu. Ya ada kebun khusus. Saya ada kopi puntang yang kemarin sempat juara di Atlanta juga tahun 2016 2017. Biasa kopi lokal Indonesia jadi juara. Ya, ayo nikmati kopi premium. Nah, gak kalah sama kopi yang Jangan nikmati kopi yang kemasan. Apa? ya kualitasnya kurang bagus lah. Mending nikmati kopi premium. Itu bagus buat kesehatan. Wah, di sini hutan rimba nih. Om Arbat juga nyeker. Nyeker dong. Wah, mau belajar membumi nih. Iya. Ya, siap. Ya, beginilah. Ini kalau Sekaligus terapi kita. betul. Kalau sakit berarti itu imun tubuh. Imun tubuhnya. Ya di sini apalagi ya? Ada pohon-pohon alpukat, ya ada alpukat situ, mahoni. Ini mahoni untuk apa ya? Ya untuk tabungan bocah-bocah. Barangkali dia mau buat rumah kayu, jadi nggak perlu eksplorasi di dalam hutan. Nah di sini, yang mana nih? Apa nih? Oh ini, Lodok lokert atau apa tuh? ini saya tanam lebah trigona. Lebah trigona ini kan karena di sini banyak berbunga, banyak pohon buah juga. Pas di saat berbunga kita perlu bantuan mereka dong untuk penyerbuk sarian. Ya kita memanfaatkan daripada kita harus ngawin pucuknya ya, ngawin kembang ya. Manual itu kan kita nggak tahu. Makanya biar alam yang berbicara, alam bekerja. Di sisi lain, nah di sini juga sebagai persemaian pohon-pohon kayu. Ini persemaian yang akan nanti kita tanam di dalam hutan. Siapa yang perlu boleh ambil. Ya betul. Kehidupan itu bisa tetap terus terjaga gitu. Ya. Dengan alam, terutama.
Nah, ya apa yang kita tanam itu yang kita makan. Siap. Itu yang dengan hasil keringat kita. Keringat kita itu bukan ini ya. Kita aplikasinya, kita bekerja mengeluarkan keringat tetesan keringatnya itu menjadi nutrisi ke tanah yang akan kita makan kembali. Jadi di situ Om Dodi itu, Om Ikan Fauji ini nggak perlu duit ternyata. Di sini udah lengkap semua, dari makannya, dari lauknya sudah ada semua, padi, gabah itu udah tersedia semua, sayur-sayuran pun ada, jadi udah nggak butuh uang. Butuh sih uang. Buat apa tuh? Sarana ibadah. Luar biasa. Ya. Itu yang penting. Dulu 2 minggu biar dia mengenal lingkungan, kita lepas. Ya mudah-mudahan di area sini. Ini burung-burung yang Om Dodi rescue dari Om Yokan. Ya, dari Om Yokan. Masih pada dingin-dingin, kasihan tuh kedinginan. Kita ada vitamin masih masuk. Kita adaptasiin, ini nanti akan dirilis gitu ya. Ya, alhamdulillah. Oke, teman-teman, ini seperti yang tadi kita sudah bahas panjang lebar soal ketahanan pangan. Pangan. Ya, ketahanan pangan. Cuma ini ketahanan kesenangan. Saya senang durian, Nah, jadi itu dia. dipersiapkan untuk kebun durian. Kebun durian ini, wah banyak banget, ada puluhan nih bibit durian yang nanti akan ditanam di kebun gitu ya. Ya, kita ke kandang kambing. Nah, ini teman-teman nih, kita lihat nih hasilnya. Ini mungkin hanya display aja ya, sebagian karena tadi Om Dodi bilang untuk yang realnya tuh ada dan itu banyak di kebun karena memang kita untuk stok pupuk kandang juga. Jadi pupuk ternak, terus pupuknya nanti akan dipakai juga di kebun nanti. Nah, ini teman-teman, Ayam-ayam lagi bertelur tuh. ayam juga ada yang rem tuh. Sumber protein dari ayam, kambing. Nah, ini favoritnya Om Dodi nih. Oh, ini daging kambing. Daging kambing. Kita kasih makan daun-daun yang jatuhan aja di sana. Oke. Biar dia langsung urai. Jadi daun nangka. Ya, daun nangka, daun jambu, daun Daun. rambutan, semua suka. Ini semua dimanfaatkan untuk ternak ya. Betul. Itu ada yang anaknya. Oh, anaknya lucu kan? Nih, ya itu selain dagingnya, mungkin ada susu juga dari kambing gitu ya. Susunya nggak kita ambil, Susu buat anaknya? Buat anaknya aja. Oke. Ada ayam juga di. Ayam, digangguin tuh sama gagak. Kakak suka main di situ ya? Suka berantem. Oke, emang si gagak ini nih. Gagak. Nah, ini tuh pisang udah mau ini. Oh, siap pisangnya. Pisang panen. siap kita goreng. Goreng. Yang tadi jadi molen yang kita makan. Oh iya, grit. Nah, Grit. ini nih kita coba lihat grit. Tahanan pakan. Tahanan pakan. Jadi teman-teman, grit ini penting juga sebagai bahan campuran gitu ya buat pakan, kalsiumnya gitu ya. Untuk kebutuhan yang diperlukan oleh burung. Dari sini langsung kandang merpati ya.
boleh. Karang merpati langsung kita proses bagaimana cara membuat pelet. Oke, siap. Ini rumah apa nih? Ini rumah padi. Lumbung. Dalam isi lumbung padi. Lumbung padi. Jadi padi disimpan di sini. Di sini baru ada 1 ton. Ton coy. Sebetulnya kalau untuk apa? Untuk ketahanan pangan, saya orang paling miskin di orang Baduy. Karena saya baru punya 2 aja belum semuanya penuh. Nah, sedangkan ketahanan pangan itu Baduy mengkonsep kudu boga 25 leuit, 25 jajar. Ini 2 aja belum keisi, aduh. Nah, dari 25 leuit itu kan bisa tahan 25 tahun. 25 tahun. 25 tahun kita nggak memikirkan beras. Oke. Jadi berkelanjutan terus tuh ya dari 25 itu tuh ya. Oke. Sedangkan untuk ngisi 1 leit ini 2 tahun. Cukup lama dan tapi ya itu tadi berkesinambungan Ya, gitu, betul. terus berlanjut disimpan lagi. Nah, ini kita datang grid. Kemudian 8 ton. Ayam. Nah, ini grid. Ini dia gridnya. Grid. Nah, Gridnya kalsium. ini terbuat dari cangkang keong ya. Cengkak keong, kerang. Ada telur juga mungkin? Enggak, ini telurnya ya. Saya sih nggak. Saya pantrangan pakai cengkak telur. Karena Karena itu ya, indukan nanti nanti nakal sama telur. telur ya. Jadi hanya kulit kerang apa? Ya, kerang, Keong. kulit keong. Dan ini nanti akan jadi bahan campuran ya? Bahan campuran, ya. bahan campuran. Karena merpati saya pakai makan ini tulangnya lebih keras dan bobotnya lebih berat. Walaupun badannya kecil, jadi nggak lebih dari biasanya deh bobotnya. Siap. Jadi nggak cuma burung merpati ya? Ya, betul. Ini nanti buat Ini saya buat satu pakan ini untuk semua, satu menu untuk semua. Dari mulai merak, cakrowo, jalak bali, merpati, semua satu menu saya. Jadi termasuk buat ayam gitu. Termasuk ayam, pokoknya kita jangan disusah-susah, harus di sana naik turun. Ya. Yang penting mereka sehat. Ya. Saya memberi materi pelajaran ke anak-anak tuh bukan hanya materi akademik sekolah, tapi dengan dia melihat barang-barang tradisi ini, suatu saat dia akan menceritakan apa ini, barang apa ini.